Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang COVID pada anak. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang COVID pada anak. Akhir-akhir ini marak varian Omicron melonjak di Indonesia dan sangat banyak kasus ini terjangkit pada anak-anak. Paling banyak di antara varian-varian yang sudah ada sebelumnya dilaporkan, ada 324 anak sedang dirawat mengalami gejala sedang sampai berat kasus Omicron ini. Jadi apa saja gejala Omicron pada anak yang bisa kita pantau lebih awal sehingga mencegah anak yang terkena Omicron masuk ke fase gawat. Yang pertama adalah adanya demam. Demam ini merupakan gejala yang paling umum didapatkan pada pasien COVID-19 termasuk varian Omicron pada berbagai usia. Kemudian bisa disertai dengan nyeri tenggorokan, jarang-jarang ada flu, batuk ya. Namun yang menariknya pada anak itu frekuensi pasien anak dengan diare itu lebih tinggi pada COVID varian Omicron ini dibandingkan dengan remaja ataupun orang dewasa maupun lansia. Jadi apabila anak mengalami demam, nyeri tenggorokan, kemudian anak ada gangguan pencernaan seperti muntah ataupun diare, kita harus waspada. Apalagi anak-anak sekarang masih ada yang masih bersekolah pada saat melonjaknya varian Omicron. Yang perlu kita lakukan apabila ada gejala seperti itu di atas, lebih baik kita melakukan swab terhadap anak kita untuk memastikan apakah anak ini menderita sakit flu atau infeksi saluran pernapasan biasa atau ada virus COVID yang sedang dideritanya. Apabila sudah terdeteksi sebagai COVID-19, maka perlakuannya adalah apabila gejalanya ringan, bisa dengan rawat di rumah, pastikan anak makan dengan cukup, minum dengan cukup ya, dan pantau kesadaran anak serta pantau tanda-tanda vital seperti suhu dan saturasi oksigen. Apabila ada tanda-tanda bahaya, itu seperti yang pertama adalah demam yang makin lama makin naik, bertahan di atas 38,5 derajat Celcius, anak kelihatan tidak mau minum sehingga mengakibatkan anak jarang kencing, kemudian anak mulai meracau atau gangguan kesadaran, mual muntah yang terus-terusan ataupun diare hebat yang tidak berhenti sama sekali sehingga asupan makannya pun tidak masuk dan apa yang sudah terlanjur masuk kemudian keluar lagi. Itu tanda bahwa kita harus membawa anak ke rumah sakit. Pada anak yang menderita COVID-19 terutama sekali varian Omicron ini juga bisa mengalami kondisi gawat yaitu yang disebut dengan multiple organ inflammatory syndrome in children ya. Sama dengan pada orang dewasa di mana terjadi badai sitokin akibat kerja yang berlebihan daripada sistem imun sehingga malah membahayakan diri kita sendiri. Jadi tanda-tanda bahayanya itu biasanya terlihat perburukan, biasanya anak akan susah bernafas, kemudian ada nyeri di dada, saturasi oksigennya kurang. Jadi apabila gejala-gejala yang seperti tadi ada, gejala gawat dan gejala-gejala multiple inflammatory syndrome in children ini ada, kita harus segera membawa anak ke rumah sakit untuk mendapat perawatan sebagai COVID-19 gejala sedang berat ya. Apabila sudah di rumah sakit, biasanya dokter akan melakukan prosedur atau hal-hal yang diperlukan untuk penanganan kondisi-kondisi spesial seperti ini. Semoga anak-anak kita diberi perlindungan terhadap penyakit ini dan semoga anak-anak kita tetap sehat. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.